Selamat pagi teman Journeys dari Sabang. Ini adalah hari ketiga kita di Sabang. Di pagi ini cuacanya sangat tidak mendukung karena hujannya udah dari tengah malam sampai ini sudah jam 6 pagi. Padahal kita mau ke Dolphin Trip. Dolphin Trip itu kita langsung melihat ikan lumba-lumba di tengah laut dengan speedboat. Jadi semoga hujannya cepat reda biar kita bisa berangkat. Kita akhirnya tetap berangkat di jam tengah 8 pagi walaupun hujan tak kunjung reda. Semoga ikan lumba-lumbanya bisa kita temukan di tengah laut. Awan mendung juga masih menggumpal di atas. Cuaca pagi ini lumayan ekstrim. Ikan lumba-lumbanya sudah mulai kelihatan, semoga makin banyak ikan lumba-lumbanya keluar. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Berbeda di TikTok, saya lihat orang lihat dolphin di Sabang itu ombaknya tenang, masih bisa pose di atas boat. Ini jangankan berpose, geser dari tempat duduk saja sudah susah. Jadi saya sarankan buat teman Journeys yang datang ke Sabang untuk Dolphin Trip, bagusan kalau cuacanya ekstrim ditunda dulu. Karena kita sedikit tidak menikmati perjalanan karena ada kekhawatiran karena cuacanya ekstrim dan bisa kita lihat ombaknya juga tidak tenang. Jadi kalau teman Journeys mau lihat dolphin, teman Journeys bisa langsung bilang ke resepsionisnya Olala Bungalows. Soal harga tinggal nego. Karena ombak semakin tinggi, kita sudahi perjalanan kita melihat dolphin dan ini kita mau balik ke Olala Bungalows. Dan setelah ini kita mau mandi dan packing barang dulu. Habis itu kita sudah mau check out karena hari ini adalah hari terakhir kita di Sabang. Dan siang ini juga kita balik ke Banda Aceh. Ya teman Journeys,
say goodbye to Olala Bungalows. Kita sudah mau pulang ke Banda Aceh dan ini menuju ke Pelabuhan Balohan. Jadi semoga saya masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi ke Sabang karena masih ada satu wisata yang belum terjalani, yaitu Gua Sarang. Jadi buat teman Journeys yang pada bingung liburan tahun baru mau kemana, semoga Sabang menjadi salah satu tujuan teman Journeys. Jadi sebelum sampai di Pelabuhan Balohan, kita singgah sebentar di Taman I Love Sabang. Para pengunjung dijamin tidak sulit menemukan taman satu ini karena lokasinya cukup strategis dan tidak jauh dari Pelabuhan Balohan. Dan kita sudah berada di kapal feri menuju ke Banda Aceh Pelabuhan Ulele. Singkat cerita, kita sudah sampai di kota Banda Aceh dan ini kita menyewa becak untuk mengelilingi kota Banda Aceh dan mau menuju ke Museum Tsunami dan beberapa museum lainnya. Dan kita sudah sampai di Museum Tsunami Kota Banda Aceh dan sayangnya museumnya sudah tutup dan kita cuma bisa melihat dari depan. Museum ini berdiri pada tahun 2008 bulan Februari. Perancang museum ini adalah Ridwan Kamil yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Beliau membuat desain yang memenangkan sayembara tingkat internasional pada tahun 2007 dalam rangka memperingati peristiwa tsunami tahun 2004. Tujuan dibangunnya museum ini adalah untuk mengenang gempa bumi yang mengakibatkan tsunami tahun 2004. Selain itu juga menjadi pusat pendidikan dan sebagai pusat evakuasi jika bencana tsunami sewaktu-waktu datang lagi. Museum ini merupakan sebuah struktur 4 lantai dengan luas 2.500 meter persegi yang dinding lengkungnya ditutupi relief geometris. Untuk tiket masuk Museum Tsunami Aceh sendiri memungut biaya sama yang nantinya menjadi pendapatan asli daerah. Harga tiket untuk anak-anak, pelajar, dan mahasiswa sebesar 3.000, sedangkan untuk umum dan orang dewasa sebesar 5.000, dan untuk turis asing atau mancanegara sebesar Rp15.000. Dan selanjutnya ini kita di situs tsunami PLTD Apung. PLTD Apung merupakan saksi bisu dari dahsyatnya tsunami yang telah menerjang Aceh. Sebuah kapal dengan panjang 63 meter dan berat 2.600 ton ini memiliki mesin pembangkit listrik yang kekuatan dayanya mencapai 10,5 megawatt. Bagai menggunakan sihir, gelombang tsunami yang maha dahsyat mampu menyeret kapal PLTD Apung
terseret hingga 3 km ke pusat kota Banda Aceh, yang sebelumnya berada di laut, tepatnya di pelabuhan penyeberangan Ulele. Hingga saat ini kapal berlokasi di desa Punge Blangcut, Banda Aceh. Kini kapal PLTD Apung difungsikan sebagai museum edukasi tentang mitigasi bencana yang diisi dengan berbagai informasi dalam berbentuk video ilustrasi tentang proses terdamparnya kapal PLTD Apung. Museum PLTD Apung dapat dikunjungi pukul 9 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun uniknya lokasi wisata ini ditutup setiap pelaksanaan ibadah sholat zuhur dan azhar, agar pengunjung melaksanakan ibadahnya terlebih dahulu baru kemudian melanjutkan wisatanya. Adapun biaya untuk masuk ke dalam lingkungan museum ini adalah seikhlasnya. Disediakan kotak amal di depan pintu masuk yang nantinya seluruh uang akan dikumpulkan diserahkan kepada pengelola Masjid Punge Blangcut untuk proses pembangunan masjid. Selanjutnya kita menuju ke kapal di atas rumah Lampulo. Gini, waktu air sungai naik, ini kan tingkat ini nggak salah kita ada 2 rumah. Jadi orang udah naik tangga nih, udah kumpul sini semua. Nah, teman kapal nih. Naik lagi ke Naik lah orang satu. Itu kok udah panik Pak, kita pagar tinggi pun. Iya, bisa dilompati. Hari semakin sore dan kita mau pulang ke penginapan dulu untuk istirahat. Selamat pagi dari Banda Aceh. Kita mau sarapan bubur Aceh dulu sebelum pulang ke Medan. Jadi setelah sarapan ini kita langsung OTW ke bandara. Dan kita sudah sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda. Kita mau turun ke bawah untuk check-in. Usai sudah liburan kita di Sabang selama 3 hari 2 malam. Terima kasih buat teman Jones yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang. Semoga liburan kamu penuh dengan kegembiraan dan semoga kamu kembali dengan segar dan terinspirasi untuk tahun yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan selamat tahun baru 2024 dan selamat liburan. Dukung terus channel One Way Journey dengan cara subscribe, like, comment, and share.